Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roma Hurmuzi Fathullah dari kelas TIPS 5B, NIM 1262092111025. Di sini saya mau menerangkan tentang mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Contoh mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat kita, misalnya itu seorang pensiun pegawai rendahan salah satu departemen beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha dan berhasil dengan gemilang. Yang kedua itu seorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil, lalu membuka usaha lain namun gagal dan akhirnya jatuh miskin. Tadi kan pengertiannya kan udah ya. Terus ini itu ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu mobilitas sosial vertikal, dan yang kedua itu mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat lebih rendah. Di sini yang dimaksud dengan mobilitas vertikal ke atas atau yang ke lebih tinggi itu bisa disebut dengan social climbing. Lah, apa itu social climbing? Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya itu seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian, manajer, bahkan direktur suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan mobilitas vertikal ke bawah atau yang lebih rendah itu sama dengan social sinking. Apa itu social sinking? Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking sering sekali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena perubahan pada hak dan kewajibannya. Contohnya itu seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga menjadi pegawai biasa. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contohnya yaitu ketika ada seseorang pindah ke sekolah lain namun tetap dalam jabatan sebagai kepala sekolah. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Di sini itu ada 6 faktor yang mendorong dan terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama yaitu faktor struktural. Faktor struktural masyarakat Indonesia ini sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Apabila kalian merupakan anak dari keluarga kurang mampu,
jangan berkecil hati. Banyak contohnya tokoh Indonesia yang berasal dari keluarga miskin. Kalian tetap dapat mengejar cita-cita setinggi-tingginya karena mobilitas sosial masyarakat Indonesia ini bukan berdasarkan keturunan, melainkan prestasi. Yang kedua itu faktor individu. Faktor individu di sini tuh setiap individu itu kan memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Sebagai contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan, hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Yang ketiga itu faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigi-giginya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Kalian tentu juga ingin meningkatkan status sosialmu. Orang tua juga selalu berpesan supaya kalian belajar giat. Mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari orang tuamu. Yang keempat itu faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang kondisinya ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Yang kelima itu faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara aman dan damai, sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Yang keenam itu kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadi orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial itu ada dua. Yang pertama itu kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial bagi masyarakat miskin. Mencapai status sosial tertentu merupakan hal sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Yang kedua itu diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, golongan. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintahan Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan masyarakat Indonesia, disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Saluran mobilitas sosial. Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia sedang berkarya. Sebagai contoh, bagi seorang guru yang sedang bertugas di lembaga pendidikan,
ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan tersebut. Di sini itu ada contoh saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama itu pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Yang kedua itu partai politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga itu organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Yang keempat itu organisasi profesi. Contoh organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, terus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan organisasi profesi lainnya. Kalian dapat menemukan berbagai organisasi profesi yang ada di Indonesia. Dampak mobilitas sosial. Di sini tuh ada dampak positif dan negatif. Dampak positif terjadinya mobilitas sosial itu yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatif terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama itu terjadinya konflik, dan yang kedua itu gangguan psikologis. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam membaca ataupun kesulitan dalam memahaminya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.